Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalwajika al-sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fitul akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat kebersamaan di jalan kebaikan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah tetap melimpah ruahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam kajian ngaji hadis bareng pada malam hari ini, dan kita akan melanjutkan dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah. Kita pada pekan lalu kita sudah masuk dalam bab yang kelima, yaitu bab man mata 'ala tauhid dakhal jannah. Bab tentang siapa yang meninggal jadi atas dasar tauhid atau di atas jalan tauhid, membawa keimanan tauhid, maka dia akan masuk surga. Dan kita sudah membaca hadis pertama dari bab ini, yang dari seluruh kitab ini merupakan hadis yang ke-14. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis muttafaq alaih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mungkin kita baca ulang karena ini nanti barangkali pada malam hari ini saya tidak menambah hadis baru. Hadis ini sudah kita bahas pada pekan lalu, tapi kita belum membahas tentang perawi. Kita sebutkan bahwa setiap perawi yang baru kita baca hadis riwayatnya, yang belum sempat kita dapati riwayat hadis sebelumnya, itu kita singgung sedikit saja tentang biografi beliau. Tentu tidak biografi semuanya, kita fokuskan pada bagian yang perlu kita ambil qudwahnya, uswahnya, keteladanan dan atau ibrah, pelajaran dari biografi beliau secara singkat insyaallah. Nah, kita sudah baca hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-14 ini pada pekan lalu, tapi kita belum sempat membahas tentang perawinya, yaitu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, insyaallah kita akan berbincang tentang beliau ini di dalam majelis kita pada malam hari ini, dan mungkin ini agak luas karena memang ini sosok sahabat yang satu ini sosok yang sangat luar biasa uniknya. Di satu sisi luar biasa istimewanya dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kesolehan secara umum, tapi juga ada keunikannya nanti kita akan sebut. Sehingga mungkin barangkali
pada malam hari ini kita akan khususkan membahas tentang beliau karena pelajaran sangat banyak bisa kita ambil dari biografi beliau. Tapi kita coba baca ulang hadisnya secara singkat. Hadisnya berbunyi an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min rabbi, telah datang kepadaku, jadi yang datang, jadi sesosok yang datang dari Tuhanku, yang kita sebutkan dalam riwayat lain diperjelas bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Fa akhbarani, lalu beliau mengkhabarkan kepadaku, memberitahukan kepadaku, qala, atau beliau bersabda, basyarani, memberikan kabar gembira kepadaku. Apa itu? Annahu man mata min ummati, bahwa barang siapa yang meninggal di antara dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan beriman dan bertauhid, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak tidak syirik, maka dakhal jannah, maka dia akan masuk surga. Qultu, aku berkata, maksudnya Abu, jadi hadis ke-14 ini kita sudah sempat bahas pada pekan lalu dan barusan tadi kita baca. Nah, kita ingin sedikit jadi mungkin fokus kajian kita pada malam hari tentang sosok Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan sebabnya karena apa? Jadi karena selama ini banyak kesalahpahaman, banyak kerancuan pemahaman dalam membaca tarikh atau sejarah serta analisa terhadap sosok sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ini di kalangan kalangan umat Islam, di kalangan penulis. Jadi gitu. Jadi ada kesalahpahaman karena memang ini beliau sosok yang sangat unik. Jadi disebutkan beliau, kita baca dulu secara singkat tentang beliau. Jadi sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ini, itu kan ada persepsi-persepsi, ada pemahaman-pemahaman, ada jadi kesimpulan-kesimpulan yang salah dari banyak kalangan. Jadi ada yang memahami bahwa Sayyidina Abu Dzar ini itu adalah jadi simbol perlawanan dari kaum proletar, saya lupa, proletar itu proletar ya, itu terhadap kaum borjuis. Ada menyebutkan bahwa beliau itu simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan kezaliman. Bahkan ada yang menyebutnya beliau itu adalah jadi simbol perlawanan terhadap fenomena KKN dari pihak penguasa. Jadi, nah banyak termasuk juga dari kalangan Syiah itu menjadikannya sebagai salah satu dalil. Jadi dalil terkait dengan apa yang terjadi antara beliau dengan sahabat Muawiyah, beliau dengan Khalifah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu dijadikan sebagai alat, jadi salah satu dalil dan alat serangan terhadap kepemimpinan
Khalifah Utsman bin Affan khususnya, dan Khulafaur Rasyidin pada umumnya, dan lebih khusus lagi kepada kepemimpinan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang menjadi gubernur wilayah Syam itu sejak masa kekhilafan Sayyidina Umar, kemudian berlanjut sampai kekhilafan Sayyidina Utsman. Dan khususnya pada saat Sayyidina Utsman itu, karena memang antara sahabat Abu Dzar dengan sahabat Muawiyah, jadi kemudian bahkan juga dengan Amirul Mukminin Sayyidina Utsman, itu terjadi beberapa perselisihan. Lalu kemudian terkait dengan beliau yang kemudian mengasingkan diri atau diasingkan itu ke daerah yang bernama Ar-Rabadzah, sampai berwafat di sana hanya ditemani oleh istri, putri, dan mungkin antara dua orang. Jadi antara dua orang, istri dan putrinya, atau mungkin 3 orang, istri, putri, dan pembantu beliau. Beberapa riwayat berbeda-beda, atau istri dan pembantu beliau yang menemani di sana sampai beliau wafat. Banyak hal yang seperti itu. Bahkan ada juga yang memahami menjadikan sejarah Abu Dzar yang di akhir kehidupannya selama 1 tahun mungkin, atau tidak sampai 1 tahun, mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri, keluar dari Madinah, kemudian tinggal sendirian di sebuah wilayah, dikatakan waktu itu belum ada penduduknya. Jadi belum ada penduduknya ketika beliau ke sana itu. Jadi gitu. Sampai meninggalnya itu ada yang menjadikannya sebagai dalil bahwa ini ada seorang sahabat yang berselisih dengan pemimpin yang ada pada saat itu, baik pemimpinnya itu adalah gubernur Syam sahabat Muawiyah, atau pemimpinnya adalah Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pada saat itu. Jadi karena beliau berselisih dengan kepemimpinan yang ada pada saat itu, jadi banyak hal yang tidak beliau setujui dari kepemimpinan itu dan fenomena masyarakat yang ada pada zaman itu. Kemudian intinya beliau memiliki penentangan, lalu kemudian beliau memilih untuk menepi, untuk minggir, jadi untuk menyendiri, jadi gitu, dan tidak melakukan perlawanan dengan cara misalnya mendirikan kekuatan sendiri atau mendirikan negara sendiri. Dan itu kemudian dijadikan sebagai dalil dan dasar untuk menilai ketika dalam sebuah organisasi sosial, organisasi dakwah misalnya, atau organisasi politik, itu di antara jadi di antara pengurus atau anggota organisasi itu ada perselisihan, lalu perselisihan itu tidak bisa dicapai titik temu, jadi yang yang memuaskan semua pihak, lalu kemudian ada pihak yang barangkali sudah tidak sejalan, memilih untuk tidak bersama lagi, untuk kemudian keluar, dan bahkan kemudian setelah itu karena ingin tetap beraktivitas, tetap berkontribusi, mungkin membentuk organisasi baru, membentuk jadi jalan baru, wadah baru untuk aktivitas mereka itu. Jadi itu dinilai dan dihukumi sebagai sebuah langkah yang tidak benar. Kemudian dalil yang dipakai adalah yang terjadi pada sosok sahabat Abu Dzar ini. Jadi lihat sahabat Abu Dzar waktu itu berselisih dengan sahabat Muawiyah awalnya, jadi gubernur wilayah Syam, lalu kemudian bahkan berselisih dengan Amirul Mukminin Sayyidina Utsman, khalifah di antara Khulafaur Rasyidin yang ketiga.
Itulah kemudian beliau tidak menentang dengan kekuatan dan tidak kemudian mendirikan apa itu jadi negara tersendiri untuk melawan negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak beliau setujui, tapi memilih untuk menepi, untuk menyendiri, untuk apa itu jadi minggir begitu, jadi tidak melakukan perlawanan. Nah, ini berbagai persepsi tentang fenomena atau tentang sosok sahabat Abu Dzar ini, itu kesalahan-kesalahan itu disebabkan karena memang jadi beberapa pihak tadi yang mencoba memberikan analisa yang bermacam-macam, kemudian sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat itu karena tidak membaca sejarah, tidak membaca riwayat secara komprehensif, secara menyeluruh dan secara proporsional. Mari kita lihat. Jadi artinya perselisihannya kepada dengan pemimpin atau sistem kepemimpinan waktu itu, jadi gitu, dan fenomena masyarakat itu dalam hal apa? Betulkah itu bentuk penolakan beliau terhadap ketimpangan sosial, terhadap ketidakadilan, terhadap kezaliman, terhadap apa itu jadi fenomena KKN penguasa dan seterusnya? Mari kita lihat, insyaallah. Baik, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau ini kan dikenal sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu namanya ini diperselisihkan. Sama seperti sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya itu diperselisihkan. Kalau sahabat Abu Dzar lebih banyak lagi, berpuluh-puluh. Jadi Abu Dzar juga banyak perselisihan tentang nama beliau, tapi yang paling terkenal itu beliau namanya Jundub ibn Junadah. Jadi Abu Dzar Jundub ibn Junadah Al-Ghifari. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari disepakati. Artinya beliau dari suku Ghifar. Jadi tidak diketahui secara persis kelahiran beliau, jadi gitu. Tapi beliau wafat pada tahun 31 atau 32 Hijriah. Berarti masih di masa kekhilafan Sayyidina Utsman. Itu beliau wafat. Nah, beliau dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini itu suatu suku Arab yang tinggal itu di sebuah daerah, yang daerah itu merupakan jalan perlintasan kafilah dagang dari Mekah ke Syam atau sebaliknya, atau Syam ke Mekah. Nah, suku Ghifar ini ditakuti, khususnya oleh para pedagang. Mengapa? Karena mereka ini terbiasa, karena posisinya itu mereka biasa mencegat kafilah dagang. Untuk apa ya? Untuk merampas dagangannya. Jadi untuk merampas dagangannya. Jadi bukan untuk beli atau apa, tapi untuk merampas. Atau mungkin juga intinya adalah untuk mencegah dan untuk apa itu semacam memalak, paling tidak memalak misalnya kayak gitu. Itu terkenal begitu, termasuk Abu Dzar sendiri. Pada zaman jahiliyah itu juga beliau mata penjaranya itu dari membegal itu. Membegal, memalak siapapun yang lewat jalan yang dekat dengan apa itu hunian kaum Ghifar, kabilah Ghifar ini. Jadi gitu. Tapi disebutkan bahwa semasa pada zaman jahiliyah sebelum masuk Islam sendiri, itu beliau itu dikatakan muwahhid. Artinya bahwa beliau dikenal tidak seperti kaum musyrikin pada umumnya yang menyembah berhala, jadi gitu. Menyembah berhala, dia yakin bahwa ada Tuhan itu esa dan satu, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk apa itu beriman dan juga mengabdi kepada Tuhan yang satu itu. Sampai suatu saat beliau mendengar berita. Jadi ada seseorang di Mekah
yang menyatakan diri sebagai nabi dan membawa risalah agama dari Allah. Nah, beliau tertarik. Beliau tertarik. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau kemudian meminta saudaranya namanya Unais. Jadi Unais apa itu Al-Ghifari untuk ke Mekah mencari kabar. Jadi pergilah Unais lalu kemudian kembali lagi. Jadi dan memberitahukan bagaimana. Ya, ini betul ada seseorang namanya Muhammad itu mengaku sebagai nabi, membawa risalah dari langit, dan apa yang disampaikannya bagus-bagus. Memerintahkan yang beribadah kepada Allah, kemudian ini itu apa? Jadi mengajak kepada akhlak yang mulia dan seterusnya. Tapi dari jawaban saudaranya ini beliau tidak puas. Akhirnya kemudian beliau memutuskan untuk pergi sendiri. Jadi pergi sendiri, intinya akhirnya kemudian sampai dengan apa itu berbagai cerita. Jadi ada riwayat yang menyebutkan beliau pertama kali bertemu dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali lah yang kemudian yang mengantarkan sahabat Abu Dzar bertemu dengan Nabi SAW. Intinya akhirnya beliau bertemu dengan Nabi SAW, disampaikan tentang Al-Quran, tentang wahyu, tentang bahwa beliau Nabi dari Allah Ta'ala, dan beliau langsung percaya dan kemudian langsung bersyahadat. Baik, beliau bersyahadat, masuk Islam, kemudian Nabi SAW karena sadar bahwa pada saat itu kaum muslimin, beliau dan kaum muslimat masih sangat lemah. Ada yang menyebutkan bahwa beliau itu merupakan sahabat keempat atau kelima yang masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin. Jadi berarti ya kalau keempat itu yang tiga Sayyidina Abu Bakar, apa itu Ibunda Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Ali, kemudian yang keempat Abu Dzar. Jadi atau kalau beliau kelima berarti sebelum beliau adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi kemungkinan kelima ini. Jadi berarti sebelum beliau masuk Islam, sebelum apa itu sahabat Sayyidina Utsman, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Jadi yang masuk Islam juga termasuk apa itu generasi pertama masuk Islam. Yang masuk Islam apa itu di tangan Sayyidina Abu Bakar. Oke. Nah, setelah masuk Islam dan bersyahadat itu Nabi SAW memerintahkan Abu Dzar untuk kembali kepada kaumnya, ke kaum Ghifar. Ke kabilah Ghifar dan menyampaikan apa yang telah diterima dan diimaninya itu kepada kaumnya. Intinya untuk berdakwah, mengajak mereka juga masuk Islam. Jadi gitu. Nah, tapi beliau ini sahabat Abu Dzar ini tipikalnya itu di samping apa itu dikatakan fisiknya itu besar gemuk gitu, kuat, terus tegas dan keras. Jadi apa-apa itu pokoknya harus terus terang. Jadi, nah setelah beliau bersyahadat, Nabi SAW memerintahkan agar menyembunyikan keislamannya dan kemudian kembali saja kepada kaumnya. Tapi beliau itu mengatakan, saya tidak ingin menyembunyikan kebenaran ini. Sehingga keluar dari Nabi SAW, itu beliau kemudian menuju ke Masjidil Haram, dan beliau dengan suara yang sangat tinggi dan keras beliau menyatakan syahadat. Jadi menyampaikan ikrar syahadat itu secara sangat keras. Itu pada saat itu, lalu kemudian disebutkan lihat kemudian kaum musyrikin Quraisy itu mendatangi beliau dan mengeroyok beliau, memukuli beliau. Jadi memukuli beliau sampai akhirnya disebutkan dalam riwayat itu beliau diselamatkan oleh paman Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan diingatkan mereka yang mengeroyok Abu Dzar itu, apa kalian tidak tahu bahwa orang ini itu dari suku Ghifar? Sementara kalian tahu siapa suku Ghifar. Mereka berada tinggal di daerah yang menjadi jalan perlintasan kalian ketika menuju ke Syam untuk berdagang atau pulang dari Syam. Jadi akhirnya setelah apa kalian tidak takut
Jadi gitu, kalau kalian memukuli salah seorang di antara mereka, Abu Dzar ini kemudian justru nanti keaflakan kalian terancam oleh mereka. Akhirnya mereka berhenti dan kemudian, nah intinya kemudian setelah itu beliau pulang ke suku Ghifar dan melaksanakan perintah Nabi, berdakwah, mendakwahkan Islam jadi kepada mereka, dan disebutkan dalam riwayat itu bahwa separuh kaumnya, separuh kabilahnya itu masuk Islam pada saat itu kepada beliau, dan separuh yang lainnya belum. Sampai akhirnya kemudian ketika mendengar Nabi SAW hijrah ke Madinah, jadi gitu, akhirnya kemudian beliau dengan kaum yang sudah masuk Islam itu menyatakan hijrah. Tapi pada saat itu kemudian katanya separuh kaumnya yang lainnya itu masuk Islam juga, dan kemudian hijrah semuanya, apa itu, intinya semuanya pergi menyusul ke Madinah. Jadi mungkin sebagiannya juga akhirnya balik barangkali. Ada yang menetap di Madinah, ada yang kemudian barangkali kembali ke ini. Jadi intinya hijrah ke Madinah. Itu disebutkan dalam riwayat bahwa beliau persisnya tahun berapa, jadi kepergiannya ke Madinah itu diperselisihkan. Yang jelas bahwa beliau tidak ikut perang Badar, tidak perlu ikut perang Uhud. Berarti beliau kesananya atau ke Madinahnya itu setelah perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Bahkan ada yang menyebutkan beliau juga tidak ikut perang Khandaq. Perang Khandaq tahun kelima Hijriah. Perang Ahzab. Berarti setelahnya. Jadi setelah perang Ahzab, kalau memang betul itu. Intinya adalah begitu. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau mulazamah, beliau mendampingi Nabi, dan seperti juga banyak mendatang dari luar kota Madinah, seperti juga Abu Dzar dan lain-lain, itu menempati sufah di Masjid Nabawi, dan juga dekat dengan Nabi, berkhidmat untuk beliau, melayani beliau, membantu beliau, dan seterusnya, dan juga belajar dari beliau. Jadi makanya beliau termasuk yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Nah, jadi itu lalu kemudian ikut tentunya dalam berbagai peperangan, termasuk setelah beliau singkatnya setelah beliau setelah kewafatan Nabi SAW. Jadi gitu, ikut dalam berbagai penaklukan, termasuk penaklukan dan pembukaan wilayah Syam, dan beliau akhirnya tinggal. Jadi tinggal di Syam itu untuk mengajarkan ilmu agama, jadi gitu, untuk menyampaikan hadis Nabi dan lain sebagainya. Itu di sana menyebarkan ilmu yang di sana itu sampai masa kekhilafan Sayyidina Utsman. Jadi berarti sampai masa kekhilafan Sayyidina Utsman. Nah, disinilah kemudian jadi beliau itu terjadi perselisihan antara beliau dengan gubernur wilayah Syam, yaitu sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Muawiyah diangkat menjadi khalifah itu sejak zaman diangkat menjadi gubernur wilayah Syam itu sejak zaman kekhilafan Sayyidina Umar. Lalu kemudian sampai ke masa kekhilafan Sayyidina Utsman. Jadi gitu. Namun perselisihan itu memuncak itu sudah ketika sampai ke masa kekhilafan sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Jadi gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian dari perselisihan yang tidak ditemukan titik temu antara Abu Dzar dengan Muawiyah ini, sampai akhirnya Muawiyah menyampaikan pengaduan kepada Khalifah Utsman di Madinah. Yang akhirnya kemudian sahabat Abu Dzar dipanggil ke Madinah. Nah, di Madinah pun juga akhirnya terjadi perselisihan antara Khalifah Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abu Dzar ini. Jadi, sama perselisihan yang tidak ditemukan titik temu tertentu.
Nah, sampai akhirnya kemudian di akhir kehidupan, di tahun terakhir, berarti tahun terakhir itu beliau akhirnya kemudian meninggalkan kota Madinah dan tinggal di sebuah daerah namanya Ar-Rabadzah. Daerah Ar-Rabadzah ini itu sebelah timur Madinah, berjarak sekitar 170 km, cukup jauh. Jadi wilayah sebelah timur Madinah sekitar 170 meter. Itu kilometer. Di sana itu belum ada. Dikatakan bahwa beliau lah yang pertama kali menempati daerah itu. Artinya berarti sebelum beliau datang ke sana belum ada orang. Jadi kita belum ada orang. Nah, beliau tinggal di sana berapa lama? Insya Allah itu terus kemudian mungkin sekitar 1 tahun sampai akhirnya kemudian beliau wafat. Hanya didampingi oleh antara 2 atau 3 orang, istri beliau, jadi gitu, dan pembantu beliau atau juga mungkin plus putri beliau. Beliau hanya memiliki meninggalkan 1 putri ketika seorang putri ketika meninggal, saat meninggalnya itu. Dan beliau meninggal ibaratnya sendirian karena di tengah kota dan yang ada hanya istri dan putrinya atau istri putrinya dan pembantunya. Jadi yang pada saat beliau wafat itu beliau sebelumnya berwasiat, kalau aku wafat, aku meninggal, bawalah jenazahku itu ke pinggir jalan. Pinggir jalan, dan siapa yang pertama kali melintas di sini tolong panggil dan beritahukan, minta agar supaya menyelenggarakan jenazah Abu Dzar, jadi memandikannya, mengkafaninya, itu mensalatkannya dan memakamkannya. Jadi itu akhirnya kemudian datanglah tepat pada saat itu datanglah serombongan. Nah, di tengah-tengah rombongan itu ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi gitu. Diberitahu bahwa ini jenazah Abu Dzar, akhirnya kemudian diselenggarakan, dimandikan, disalatkan, dan kemudian dimakamkan, dikafani, disalatkan, seperti itu, seperti pesan dan wasiat sahabat Abu Dzar. Nah, ini disebutkan bahwa beliau itu, jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Jadi saya ketika memakamkan atau ketika memakamkan Sayyidina Abu Dzar ini, Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu itu membacakan hadis Nabi. Jadi hadis Nabi SAW yang di mana beliau bersabda, rahimallahu Abu Dzar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Jadi semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, meninggal sendirian, dan akan dibangkitkan di hari kiamat nanti itu juga sendirian. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim itu disebutkan bahwa kapan Nabi SAW mensabdakan sabda itu. Jadi meskipun ada juga yang menyebutkan bahwa riwayat ini dhaif, tapi ada yang juga yang menghasankan. Itu adalah pada saat perang Tabuk. Jadi pada saat perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, itu kan perang yang cukup berat. Di musim yang sangat panas, yang dihadapi kekuatan yang sangat besar oleh pasukan Romawi, perang Tabuk. Itu ada sebagian sahabat, jadi ada sebagian kaum munafikin yang sengaja melambatkan dan tidak ikut, tapi ada sebagian sahabat itu yang bahkan tidak ikut sama sekali, ada yang terlambat, jadi gitu. Nah, ketika Nabi SAW dilapori oleh sebagian sahabat. Jadi ini ada seseorang di antara kami yang tidak bersama kita sekarang, tertinggal. Nabi SAW selalu menjawab bahwa biarkanlah dia. Dikatakan bahwa jika Allah
jika orang itu ada kebaikannya, in kana fi khair, jika dia ada kebaikannya, maka insya Allah Allah akan membantunya untuk bisa menyusul kalian. Tapi jika dalam diri tidak ada kebaikan, maka berarti Allah sudah merehatkan kalian dari dia. Jadi itu seperti itu. Sampai akhirnya kemudian dilaporkan Abu Dzar tertinggal. Tidak bersama kita sekarang. Sahabat Nabi sama persis. Jadi jika pada dirinya ada kebaikan, Allah akan membuatnya menyusul kita. Jadi, tapi jika tidak ada kebaikan dalam dirinya, maka berarti Allah telah merehatkan kalian dari keburukannya. Nah, sampai akhirnya kemudian ada sebagian sahabat yang bersama Nabi itu melaporkan, ini dari kejauhan ini ada sepertinya ada orang yang datang. Satu sosok yang terlihat. Nah, ketika dilapori itu Nabi SAW bersabda, kun Abu Dzar. Jadi, jadilah orang itu adalah Abu Dzar. Jadi gitu. Maksudnya, ini kayaknya Abu Dzar, atau mungkin Abu Dzar. Nah, ketika sudah mendekat, akhirnya kemudian para sahabat yang penasaran siapa, ingin tahu siapa dia itu, sampai akhirnya kemudian ketika Nabi mengatakan kun Abu Dzar, jadi jadilah dia Abu Dzar. Jadi apa itu? Mungkin dia Abu Dzar, kayaknya dia Abu Dzar. Kemudian para sahabat melaporkan setelah dekat dan bisa melihat betul Nabi. Jadi dia adalah Abu Dzar. Nah di sini Nabi kemudian bersabda, rahimallahu Abu Dzar yamshi wahdahu. Jadi semoga Allah merahmati Abu Dzar yamshi wahdahu, berjalan. Ini kan berjalan untuk menyusul kafilah pasukan mujahidin menuju perang Tabuk itu sendirian. Wa yamutu wahdahu, meninggal sendirian, dan wa yub'atsu wahdahu, dan dibangkitkan sendirian. Baik, jadi ini kaitannya dengan apa? Perselisihan beliau dengan protes dan perselisihan beliau dengan pertama di Syam dengan gubernur Syam sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sampai diadukan kepada Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kemudian Khalifah memanggil Abu Dzar untuk pulang ke Madinah, datang ke Madinah, tapi juga beliau berselisih. Akhirnya dengan Khalifah Utsman yang akhirnya berakhir dengan beliau meninggalkan kota Madinah dan tinggal di daerah yang masih kosong penduduk, Rabazah, sejauh 170 km ke arah timur Madinah. Jadi ke arah timur dari Madinah. Jadi gitu. Sampai wafatnya seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi persis dengan sabda Nabi SAW bahwa sampai beliau wafat sendirian di tempat yang terpencil, untuk menyelenggarakan jenazahnya itu sampai harus menunggu. Jadi tunggulah. Jadi beliau berpesan kepada keluarganya atau kepada putrinya atau kepada pembantunya itu, bawalah jenazahku ke pinggir jalan dan tunggulah. Jadi, sampai datang kafilah pertama atau rombongan pertama yang melintas dekat sini, tolong panggil dan minta tolong kepada mereka untuk menyelenggarakan jenazahku itu. Nah, tadi kita sebutkan bahwa perselisihannya itu baik dengan ini, itu terkait dengan dengan dua hal. Jadi beliau ini itu kan serba terus terang. Apapun yang beliau lihat, terus kemudian beliau berpendapat itu tidak benar, itu beliau tidak akan diam. Jadi yang beliau lihat dan beliau rasa tidak benar, menurut beliau tidak benar, itu akan beliau akan berbicara, beliau akan tidak akan diam, beliau akan ingkari karena beliau merasa ini kemungkaran. Jadi gitu. Terus kemudian cara pengingkarannya juga udah dengan cara yang cenderung keras. Tidak hanya tegas tapi keras. Jadi sampai ke level sekeras-kerasnya. Udah itu tipikal beliau.
Jadi gitu. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu adalah dua hal. Jadi gitu, dua hal. Yang pertama adalah bahwa beliau itu kan dikenal sangat zuhud. Jadi sangat zuhud. Jadi sama seperti Nabi SAW pada saat hidupnya juga sangat zuhud. Di mana tingkat kezuhudannya itu sampai Nabi SAW jadi berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan itu sampai tidak makan kecuali hanya kurma dan air. Sering mengganjal perut mulia beliau itu dengan batu karena lapar, dan itu yang dicontoh oleh beliau. Dan itu menjadi pilihan, gitu. Jadi itu zuhud, tingkat zuhud yang luar biasa. Jadi, nah yang kedua ini ada masalah lain, yaitu terkait dengan pandangan beliau terhadap kepemilikan harta dan infak. Jadi kepemilikan harta dan infak, yaitu bahwa jadi beliau itu berpendapat bahwa seperti firman Allah Taala dalam surah dalam surah ini, dalam surah At-Taubah. Jadi dalam surah At-Taubah ayat ke-34 ya. Jadi iya. Yang ini, di mana di situ disebutkan bahwa walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Jadi orang-orang yang menyimpan, jadi orang-orang yang menyimpan harta, menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Ta'ala, maka berilah mereka kabar gembira, sampaikan kepada mereka ancaman siksa yang sangat pedih. Nah, para ulama itu sepakat bahwa harta termasuk kategori al-kanz, simpanan yang haram itu adalah harta yang tidak dizakati, tidak dibayarkan zakatnya. Sementara ketika harta itu sudah dibayar zakatnya yang wajib itu, maka itu sudah tidak termasuk dalam kategori al-kanz. Jadi harta simpanan yang haram seperti dalam surat At-Taubah ayat 34 ini yang diancam dengan ancaman yang sangat keras, dengan ancaman siksa yang sangat pedih sekali. Nah, Sayyidina Abu Dzar itu memahami ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya, bahwa seseorang yang punya harta itu tidak cukup. Jadi tidak cukup, atau kewajibannya tidak hanya kewajiban zakat saja. Kewajibannya tidak hanya kewajiban zakat saja, tapi juga kewajiban diinfakkan. Menurut beliau, itu seperti yang beliau praktekkan dalam kehidupan beliau. Itu yang berhak untuk diambil itu hanya untuk kebutuhan primer. Saat itu makan, minum, pakaian. Jadi kalau kebutuhan sudah terpenuhi kebutuhan primernya, asasinya makan, minum itu maka selebihnya, sisanya itu harus dan wajib diinfakkan. Meskipun sudah dizakati, tidak, sisanya tidak boleh disimpan. Sisanya tidak boleh disimpan.
Jadi artinya harus diinfakkan semuanya. Nah, bahwa itu pilihan beliau. Jadi makna zuhud itu seperti itu, bahwa seseorang itu tidak menyimpan apapun dari harta yang merupakan kelebihan dari yang untuk memenuhi kebutuhan asasinya, kebutuhan primernya, makan, minum, dan tempat tinggal. Jadi itu. Bahwa itu pilihan untuk diri pribadi beliau, itu nggak masalah. Jadi gitu. Ya itu pilihan beliau. Jadi, pokoknya beliau tidak menyimpan harta apapun. Karena menurut beliau itu haram. Yang jadi masalah adalah ketika pilihan zuhud yang keras seperti itu. Jadi yang keras seperti itu beliau juga berpendapat harus diterapkan oleh yang lainnya. Nah, pada masa kekhilafahan Sayyidina Utsman, ini kan wilayah kekuasaan Islam sudah melebar. Wilayahnya sangat luas sekali, terus kehidupan masyarakat tidak lagi seperti zaman Nabi, tidak lagi seperti zaman Abu Bakar, tidak lagi seperti zaman Umar. Jadi gitu. Di mana umumnya masyarakat kaum muslimin di Madinah khususnya itu ya dalam keadaan dari sisi harta kekayaan itu miskin. Jadi gitu. Seperti yang berpraktekkan. Nah, tapi pada masa kekhilafahan Sayyidina Utsman itu kesejahteraan. Itu adalah era kesejahteraan. Sehingga itu banyak para sahabat itu, jadi dan kaum muslimin yang ada pada zaman itu dinilai oleh Sayyidina sahabat Abu Dzar itu sudah bermewah-mewah, berlebihan. Jadi punya kekayaan disimpan, jadi gitu, melebihi kebutuhannya untuk untuk makan, minum, dan tempat tinggal. Itu beliau nilai tidak benar, itu beliau nilai penyimpangan, itu beliau nilai haram. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi gitu. Beliau menilai bahwa para sahabat sudah berubah, sudah sudah mungkin tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, ini yang beliau ingkari. Dan beliau tidak bisa melihat. Ini ada sahabat lewat atau siapapun lewat, terus beliau lihat bermewah-mewah, itu dihentikan. Diingkari dan diingatkan, dinasihati dengan sangat tegas dan keras. Waktu beliau berada di Syam, sampai kemudian tentu banyak yang hanya mengadu kepada gubernur, sahabat Muawiyah. Jadi ini kita diingkari sama Abu Dzar, sampai diadukan kepada khalifah di Madinah. Nah, sampai di Madinah pun juga sama. Apa yang beliau saksikan di Syam dan beliau ingkari terkait dengan hidup mewahnya masyarakat dan sebagainya para sahabat itu juga diingkari juga di Madinah. Karena menurut beliau bahwa kelebihan harta, jadi harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok untuk makan, minum, dan tempat tinggal itu sudah wajib diinfakkan. Wajib diinfakkan, tidak boleh disimpan. Intinya bahwa beliau itu tidak membenarkan, tidak setuju orang itu kaya. Sehingga setiap orang yang kaya akan beliau ingkari, meskipun mereka sudah bayar zakat. Menurut beliau nggak cukup. Harta yang disimpan itu harus diinfakkan. Sekali lagi saya sebutkan bahwa kalau itu pilihan pribadi beliau untuk diri beliau nggak masalah. Yang jadi masalah adalah bahwa itu beliau itu tidak menerima, tidak mau diam. Siapapun yang beliau nilai bermasalah dalam masalah itu, dinilai bermewah-mewah, dinilai sudah cenderung ke cinta dunia, jadi gitu. Itu salah, itu menyimpang, itu haram, harus diingkari. Dengan cara yang tegas dan keras seperti itu. Nah, di sini babnya. Sebabnya karena faktor itu, bukan tidak
bukan karena beliau menentang ketimpangan sosial atau menentang ketidakadilan atau juga beliau menentang kepemimpinan yang penuh nepotisme, sama sekali tidak. Tapi ini terkait dengan mazhab, dalam tanda kutip mazhab beliau tentang harta. Jadi, mazhab beliau tentang kekayaan. Mazhab beliau, pandangan hidup beliau tentang apa, makna kezuhudan. Jadi makna kezuhudan itu seperti itu. Jadi begitu. Nah, dari sini mengapa akhirnya kemudian beliau dipersilahkan oleh Sayyidina Utsman itu untuk meninggalkan Madinah? Ada yang mengatakan, oh beliau dibuang di sana. Jadi ada yang mengatakan bahwa enggak, yang itu pilihan beliau. Jadi saya lebih cenderung dengan pendapat bahwa itu dari kedua beliau. Intinya bahwa saya membayangkan begini, ketika tidak ada titik temu. Jadi gitu. Coba bayangkan. Jadi kalau beliau tinggal di Madinah, apalagi di Syam atau dimanapun, jadi, di mana pada saat itu sudah era kesejahteraan, sudah mulai banyak yang kaya, jadi gitu. Itu boleh tidak bisa melihat orang kaya. Yang beliau nilai ini bermewah-mewahan, ini beliau nilai apa itu sudah terlena dengan dunia dan seterusnya, dan pasti beliau ingkari. Setiap orang yang tampak kekayaannya, tampak bermewah-mewahannya, itu beliau tidak akan diam, beliau ingkari. Jadi, padahal mereka mengatakan, sementara para sahabat semua yang lainnya berpendapat ya, selama dia sudah membayar zakat, kewajiban zakat, sudah nggak masalah. Jadi gitu. Tapi beliau tetap kekeh seperti itu. Nah, dari sini yang terjadi adalah saya kok membayangkan bahwa Sayyidina Utsman mungkin memberikan tawaran berupa pilihan. Dan pilihan itu realistis. Tidak ada pilihan apa itu ketiga. Kalau mau baik. Pilihan pertama adalah beliau tetap tinggal di Madinah atau dimanapun, tapi beliau tidak memaksakan pandangan beliau, mazhab beliau tentang harta, tentang kekayaan, tentang kezuhudan itu, dan beliau paksakan agar semua sahabat, semua kaum muslimin itu seperti beliau. Itu pilihan beliau pribadi, oke. Yang lainnya punya pendapat yang lainnya, tolong hormati ya sudah. Jadi gitu. Tahan, jangan ingkari seperti mengingkari orang yang minum khamar, orang yang judi, orang yang mencuri. Jadi gitu. Kalau tetap tinggal di Madinah dengan itu. Kalau tidak tahan dan tidak siap, pokoknya enggak. Kalau saya melihat yang saya nilai tidak benar, ya akan saya ingkari. Itu nggak bisa. Akan menimbulkan gonjang-ganjing dalam masyarakat dan juga, pasti juga gonjang-ganjing dalam kehidupan apa itu dalam termasuk ke pemerintahan. Ya kalau tidak bisa begitu ya sudah. Gimana caranya agar sahabat Abu Dzar tidak bisa melihat, tidak melihat orang yang kaya, tidak melihat yang pasti akan diingkari, tidak melihat orang yang dinilai bermewah-mewah, jadi gitu. Yang anak akan diingkari, ya berarti tadi beliau tinggal di tempat yang tidak bersama orang lain. Jadi itu yang ada di situ. Nah, kita sebagai penutup ya, saya akan menyampaikan hadis tentang Abu Dzar. Ini hadis riwayat Imam Muslim, rahimahullah. Jadi Sayyidina Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar itu bercerita. Beliau pernah bersabda jadi meminta kepada Nabi untuk diberi amanat jabatan kepemimpinan. Qala ya Rasulullah, ala tastamiluni? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan aku jabatan? Menjadikannya gubernur atau mungkin wali kota, intinya pemimpin.
di daerah. Jabatan tertentu. Jadi gitu. Nah, Nabi SAW bersabda, jadi setelah beliau Nabi memegang pundak menepuk pundak Abu Dzar, terus kemudian beliau bersabda, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Jadi, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah. Lemah di sini itu bukan lemah secara fisik, jadi gitu. Tapi lemah dalam bab kepemimpinan. Jadi lemah dalam kepemimpinan. Lemah dalam mana? Bukan kok beliau nanti akan berkhianat, sama sekali bukan. Jadi gitu. Nah, wa innahal amanah. Sementara kepemimpinan, amanat itu adalah amanah berat. Wa innaha yaumil qiyamati khizyun wa nadamah. Itu kepemimpinan itu, kekuasaan itu, jabatan itu pada hari kiamat itu akan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan bagi yang memegangnya, illa man akhadhaha bihaqqiha wa addallazi alaihi fiha, kecuali bagi orang yang memang betul-betul mendapatkannya itu dengan benar, mengambilnya dengan benar dan menunaikan hak kepemimpinan, hak jabatan, begitu, dan hak amanat itu. Artinya menunaikannya dengan benar. Dengan benar itu dia memang mampu dan amanat. Jadi gitu. Nah, kalau Abu Dzar amanat, tapi bapaknya tidak mampu. Nah, di riwayat lain beliau itu disebutkan Nabi SAW bersabda, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, jadi aku melihatmu itu lemah. Jadi wa inni uhibbu laka ma uhibbul nafsi, dan aku menyukai untuk dirimu apa yang aku suka untuk diriku. Jadi gitu. Aku menyukai kebaikan untuk dirimu, jadi seperti aku menyukai kebaikan untuk diriku. Artinya kalau seandainya kok amanat kepemimpinan ini, jabatan ini baik untuk kamu, akan aku berikan. Tapi aku tahu bahwa engkau tidak cocok di sini, maka tidak aku berikan, karena itu tidak baik bagi kamu. Jadi gitu. Nah, dalam hal kepemimpinan dan jabatan itu bahkan di sini. Jadi sabda terakhir Nabi bersabda, la ta'ammaranna 'ala itsnain wa la tawallayanna mala yatim. Wahai Abu Dzar, janganlah engkau sekali-kali itu menjadi pemimpin atas 2 orang. Perhatikan. Jangankan memimpin satu wilayah jadi gubernur, atau menjadi wali kota, atau menjadi pemimpin di wilayah terkecil sekalipun, ibaratnya kalau sekarang sampai ketua RT sekalipun. Ini seandainya dalam sebuah perjalanan bepergian, misalnya dari Madinah ke Mekah, misalnya kalau sekarang dari Surabaya ke Jakarta, 3 orang itu kan diperintahkan agar supaya salah seorang di antara mereka dijadikan amir safar, pemimpin dalam perjalanan itu. Itu berdasarkan hadis ini, seandainya salah satunya itu Abu Dzar, itu Nabi melarang, jangan sekali-kali engkau menjadi pemimpin atas 2 orang. Pemimpin dalam sebuah perjalanan safar. Ibaratnya seperti itu. Dan janganlah sekali-kali engkau menjadi penanggung jawab harta anak yatim. Untuk yang pertama itu adalah bahwa mengapa demikian? Itu karena tadi lebih terkait dengan pandangan hidup beliau. Pandangan beliau tentang harta. Pandangan beliau tentang kekayaan. Coba bayangkan kalau seandainya beliau yang menjadi gubernur, beliau yang menjadi apalagi khalifah misalnya itu. Atau beliau menjadi bahkan tadi amir safar. Beliau milih zuhud pada tingkat yang paling ekstrim. Jadi gitu. Terus beliau berpendapat rakyatnya semuanya harus seperti itu. Jadi, kalau tidak dihukum karena beliau punya kekuasaan. Tidak bisa melihat ada orang kaya, rakyatnya yang kaya. Karena itu penyimpangan.
Jadi tidak ada kelebihan harta setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok makan minum, jadi kecuali harus diinfakkan. Disimpan itu berarti sudah menyimpang. Jadi bapaknya di situ, bapaknya tidak mungkin. Jadi tidak bisanya karena itu. Yang kedua, terkait dengan wala tawallayanna mal yatim, janganlah sekali-kali engkau menjadi penanggung jawab harta anak yatim. Bukan kok nanti beliau akan tidak amanat akan ini, kan? Atau ngambil harta itu sama sekali. Beliau ketakwaan, kesolehan, keimanan berada pada tingkat yang sangat puncak. Jadi gitu. Amanah begitu. Tapi babnya adalah ini kaitannya dengan pandangan beliau tentang harta. Yang tadi kita sebutkan. Bahwa tidak boleh harta itu disimpan. Jadi gitu. Kelebihan dari yang dimakan, diminum itu harus diinfakkan semuanya. Nah, ini kita bayangkan kalau beliau itu menjadi penanggung jawab anak yatim. Terus anak yatimnya ini adalah anak yang orang kaya. Begitu dipegang harta itu diinfakkan semuanya. Bukan diambil dari beliau sendiri. Tidak mungkin. Tapi diinfakkan semuanya. Enggak tersisa. Babnya di situ. Jadi gitu. Baik, jadi insya Allah itu sekedar untuk mengambil pelajaran. Sebetulnya dalam konteks kepemimpinan ini adalah bahwa kalau kita ambil dari ini, jadi dari Abu Dzar itu, jadi di sini kaitannya dengan penempatan SDM, penempatan orang. Bahwa setiap orang itu sudah diciptakan Allah Ta'ala, lalu dibekali dengan potensi diri yang sesuai dengan bidang amanat kehidupan. Yang memang dia dicipta dan diperuntukkan untuk itu. Jadi gitu. Untuk setiap bidang kehidupan, itu Allah sudah menyiapkan. Di antara hamba-hamba yang dia cipta itu, untuk dia menempati posisi dan mengemban amanat itu. Jadi gitu. Dan Allah untuk itu, untuk amanat setiap amanat itu telah membekali. Jadi seseorang, beberapa orang yang memang diarahkan untuk menempati posisi itu dibekali dengan potensi-potensi yang sesuai dan cocok relevan untuk dia mengemban amanat itu. Salah satunya amanat kepemimpinan. Jadi, itu sudah Allah siapkan. Ada orang itu yang memang disiapkan Allah Ta'ala, dibekali dengan potensi-potensi diri yang membuatnya mampu. Memang dia yang disiapkan untuk itu. Ini yang dalam sejarah itu paling sering dirampas. Jadi amanat kekuasaan, amanat kepemimpinan itu rata-rata itu dirampas. Dirampas begitu oleh orang-orang yang tidak disiapkan oleh Allah Ta'ala dan tidak dibekali dengan potensi-potensi untuk posisi itu. Jadi gitu. Tapi dia kemudian merampasnya dari hamba-hamba Allah yang lainnya yang sebetulnya merekalah yang disiapkan Allah Ta'ala untuk menempati posisi jabatan kekuasaan tertentu. Dari mana kita tahu? Dari potensi diri yang dimilikinya. Itu seperti itu. Nah, kita ambil contoh seperti Abu Dzar. Jadi ada sahabat-sahabat lain yang diberi oleh Nabi, diberi amanat-amanat sesuai dengan jenjangnya. Tapi Abu Dzar dan juga ada yang lain-lainnya itu tidak diberi. Bahkan ketika meminta sekalipun, ini bukan masalah bahwa gara-gara dari minta, bukan. Karena Abu Dzar pun yang tidak boleh itu meminta jabatan karena ambisi pribadi. Jadi, tapi seperti Abu Dzar dan sahabat yang lainnya, ketika andai pun meminta seperti Abu Dzar meminta jabatan itu bukan untuk ambisi pribadi. Nabi tahu persis itu. Tapi karena beliau merasa bahwa ini adalah wasilah dan sarana amal saleh. Jadi gitu. Nabi juga tahu itu, tapi masalahnya tidak semua, bahkan tidak banyak orang termasuk sahabat yang punya kemampuan potensi untuk itu. Jadi hanya sebagian saja yang memang disiapkan Allah dengan cara dibekali dengan potensi-potensi, jadi potensi-potensi yang relevan, yang cocok untuk seseorang itu mengambil
atau ya mengambil peran jabatan, peran kekuasaan, dan peran kepemimpinan. Insya Allah itu. Baik, saya kira itu. Mohon maaf kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita cukupkan? Atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, insya Allah waktunya juga sudah lewat. Mohon maaf kalau tadi ada ketidaknyamanan, sempat terputus barangkali. Kita akhiri. Ada mungkin ada yang bisa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Atau pertanyaan? Lanjut Ustaz. Kita cukup insya Allah. Kalau tidak ada, waktunya sudah ini. Sudah. Kita cukupkan sampai sini insya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah kita sambung kembali dalam kesempatan yang akan datang. Pekan depan. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Dan kita cukupkan insya Allah sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten. Saya pamit ya. Assalamualaikum.